Ramadan tanggal 1 Syawalnya sering berbeda. Kenapa suka beda-beda? Saya kasih tahu, walaupun ini agak nyakitkan hati, tapi ini fakta. Pokoknya kalau kita rapat, kita jangan sama dengan Muhammadiyah. Oh, saya dengar langsung, orang saya 35 tahun di P3. Mereka nggak tahu bahwa ada saya nih. Saya ini angkatan muda Muhammadiyah. Saya instruktur Taruna Melati 3. Ini kalau dibelah darah saya ini matahari nih keluar. Walaupun saya nggak diaku. Pak Haji aja lagi nyoba-nyoba ya. Belum tahu, dia baru tahu sekarang ya. Jadi sekali lagi, saya pikir poin pertama buat seluruh yang hadir, mari kita bertanya. Siapakah di kita ini yang hari ini keluarganya, keluarga yang betul-betul sakinah, mawadah, warohmah? Menurut saya nggak ada. Masing-masing kita sawang sinawang. Masing-masing kita menyimpan konflik tanpa harus dibahasakan pada publik. Bapaknya ustadz kemana-mana, anak gadisnya nggak pakai jilbab. Bapaknya tokoh Muhammadiyah, anaknya pacaran terus. Ada nggak yang begitu? Halo? Nah, artinya bukan berarti bapaknya salah dan dosa. Cuma betapa tidak mudahnya hari ini. Saya hanya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para eyangkung, eyang muti, dan semua tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kita harus mempercepat proses pengkaderan. Dan saya sudah bilang tadi pada beliau, ini Ustadz Alfian, saya bilang cocok. Saya jangan sering-sering dihadirkan di mimbar seperti ini. Karena kan kita nggak tahu antara yang merekam sama yang mencatat banyakan mana kan. Duduk-duduk di pohonnya rekaman, besok-besok polsek ke rumah. Ya artinya saya tidak soal. Kan persoalan kadang-kadang bukan persoalan. Di negeri kita yang bukan persoalan jadi persoalan. Sekarang pusing. Polisi bunuh polisi di rumah polisi, lapor polisi. Sekarang minta penjelasan dari polisi. Nah saya nggak ngerti, tanya Pak Polisi. Kayak saya nggak ngerti ya, jadi jangan salahin saya lagi, orang saya nggak tahu. Ya, apakah itu di situ ada love affair, nggak tahu juga. Yang jelas ada orang mati tapi nggak ada tetesan darah, mukanya hancur, bibirnya hancur, badannya hancur. Ya dah, cukup sampai di situ. Nah CCTV-nya mati. Yang kedua, pola hidup keluarga muslim yang kedua adalah kesatuan komando dalam membimbing dan mendidik keluarga, terutama anak. Kadang-kadang ibunya nyuruh, bapaknya melarang. Contohnya merokok. Ya saya kan gini-gini lama di dosen pendidikan. Kok kamu saya lihat merokok terus sih kalau lagi istirahat? Ya Pak, memang kamu boleh dari kecil merokok. Bapak sih melarang Pak. Tapi oleh ibu saya dibelikan. Nah, ibu ketahuan. Karena anaknya merengek-rengek. Anak-anak tuh kadang-kadang tahu Bu kelemahan ibu. Ma, pokoknya kalau mama nggak beliin rokok, nanti mama aku bilangin. Tadi mama main terus ke rumah Ono. Mau apa? Mau rokok. Kasih rokok. Anaknya tidak pacaran. Ini saya terus terang nih kalau saya mau buka pengalaman saya di masyarakat. Saya kedatangan ibu-ibu. Tolonglah Pak Alfian. Anak saya udah sarjana, tamatan ITB. Punya pacar juga. Astagfirullah. Nggak punya pacar, ibunya gelisah. Kenapa nggak bilang punya calon suami gitu loh? Jadi rupanya di otak kebanyakan masyarakat ini termasuk warga Muhammadiyah masih memandang bahwa kalau pacaran itu tidak ada dalam Islam. Karena orang pacaran itu tetap belum nikah. Orang tunangan udah nikah belum? Belum, tapi kelakuannya baru tunangan, udah sampai ke Jerman, udah sampai ke Singapura, sampai ke Australia. Laki perempuan, dewasa, berduaan, pergi ke Singapura, pergi ke Australia, naik pesawat. Kira-kira kalau tidur di hotel, beda kamar gitu. Iya, beda kamar. Halo, nih remaja nih. Tunangan itu udah nikah belum? Lah. Dan di masyarakat kalau ada orang sudah tunangan, pergi kemana saja tuh dibiarin. Saya nggak tahu tuh, saya di sini ada tunangan nggak ya di Solo ya? Ada Prof? Nggak, maksudnya nggak usah nunjuk orang Prof. Secara sosiologi, ada nggak orang yang tunangan? Ada ya proses tunangan. Tunangan itu belum nikah Bu, Pak. Kalau Bapak punya anak gadis, ada laki-laki main ke rumah, jangan malah pamit tidur.
maaf ya dek ya, nun sewu, bapak teh sama ibunya udah ngantuk mau tidur duluan. Ya kalau anak Betawi bilang tidur aja pak duluan, ntar anaknya saya tidurin. Ustadz kok ngomongnya jorok sih? Lah saya ngomong dibilang jorok, anaknya berzina nggak dibilang jorok. Maaf ya bapak ibu ya, ini saya agak keras nih ngomong. Kenapa saya punya anak sekolah walaupun jaraknya 40 kilometer? Ya saya kan katakanlah secara perjalanan hidup dengan istri ini kan menyambung sekretaris MUI ya. Jangan bapak ya. Pak Suripto dulu kan ya. Nih pelanjut Pak Sekretaris MUI, makanya agak grogi lihat beliau. Ya. Kalau yang belum paham tadi udah ada airmu, ada apa. Nih dapur Solo Group no. Ayam goreng Kartini. Ada lagi ya, tapi bayar kalau beli. Maka aja diumumin dan makan gratis, nggak boleh. Kita harus saling membesarkan. Betul Prof ya? Masa datang ke kata Ustadz Alvin, lah ini kita nggak bisa maju. Ya, bayarnya biasa aja harga standar ya. Diskonnya 0%. Bingung sih Bu, sama dong ya. Nah, jadi pada pagi ini saya menghimbau kepada semua yang hadir, mari kita sadari ketika tidak ada kesatuan komando dalam membimbing dan mendidik anak, jangan salahkan banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Anaknya di rumah nurut padahal di luar minum minuman keras. Anaknya di rumah kelihatannya nurut padahal di luar jadi germo. Ini saya bicara begini Bapak Ibu sekalian bukan saya bergurau. Iya saya belum lihat jam ya. Saya harus selesai jam 7:30 nih. Itu keburu nggak nih? Oh jam 8. Jadi 19 menit lagi ya. Pemirsa sabar ya. Saya udah lama jadi guru tetap sesuai dengan jam. Jangan nggak sesuai dengan poin yang disiapkan. Kalaupun nggak sesuai selesai ya nggak apa-apa secukupnya. Jadi ini persoalan serius. Akhirnya kaget ketika anaknya melakukan sesuatu di luar dugaan. Contoh yang cukup ekstrim. Saya punya teman, anaknya kuliah di Unibrau, Brawijaya. Dia tinggal di Tangerang. Kan ke Brawijaya, ke Malang kan jauh. Transfer buat kirim. Anak itu bertahun-tahun Prof, kuliah, nggak pulang-pulang. Bapak ibunya bangga, anak saya kuliah, belajar terus. Pas pulang bawa anak 2. Itu orang tua terlalu percaya sama anak. Dengan alasan jauh, kalau nengokin ke Malang dari Tangerang kan jauh. Dianggap anaknya anak soleh. Soleh apa zaman sekarang, penampilan bukan jaminan mutu. Padahal di luar, cowok gangguin kita dong. Ya, penampilan saya punya pengalaman ngajar di kampus. Kalau anak itu dari kampung, biasa bergaul homogen, tidak punya kontraksi dan punya relasi yang bervariasi, itu kalau sampai ke kota yang penuh dengan pertarungan macam-macam hal, justru kadang-kadang dia yang jadi tidak sanggup menjaga moral. Saya kuliah itu tahun 86. Saya ingat betul satu hari ada seorang mahasiswi dari tamatan sebuah madrasah aliyah dan juga pesantren. Waktu itu dia mengumpulkan uang untuk menyewa film porno. Dulu kan buku itu, seperti kaset itu Prof. Iya, CD itu kan, kotak gitu kan, yang segini nih. Saya ingat betul, waktu itu kita diminta Rp3.000 satu orang. Karena satu kelas ada 50-an, berarti ketemu cukup banyak, bisa sewa film cabul itu sekitar 3 sampai 5 video, 5 CD. Sekelas yang tidak mau bayar saya. Saya kan kader PII kan, tandang ke gelanggang walaupun satu orang. Alfian, lu kenapa nggak mau iuran? Lah, emang buat apaan? Ya, kita nonton film gituan. Kita ini perguruan Muhammadiyah. Kita dididik jadi calon guru. Oh, nggak apa-apa kali ya. Lah, kamu kan tamatan aliyah. Kamu sekolah Islam. Kita kan mumpung remaja, kita puas-puasin. Mohon perhatian, mungkin omongan saya tidak terlalu patut. Tapi tolong perhatikan Bapak Ibu. Kerusakan akhlak, kerusakan moral, kemampuan kita untuk melihat anak kita kadang-kadang tidak cukup memadai. Itu tadi saya bilang, kenapa anak-anak saya yang di Tangerang itu tidak ada yang saya kasih kos-kosan. Padahal dari rumah ke kampus itu 40 km. Yang 2 di UHAMKA, yang 1 di IAIN atau UIN. Tapi tidak saya marahi, saya ceritakan. Saya bilang, nah, Abi ini di kampus sudah lebih dari 30 tahun.
Tapi Abi tahu yang namanya kos-kosan itu tidak lebih dari 10% yang bisa bertahan menjaga sholat dan menjaga keperawanan. Karena di Jogja itu pernah ada riset, seorang dosen di salah satu fakultas di UGM, dia selama 4 bulan tuh pindah-pindah ke tempat kos-kosan. Nah ini mungkin pesan buat Bapak Ibu, saya tidak untuk membangun kecurigaan atau sangka buruk, tolong perhatikan. Karena kerusakan akhlak di negeri kita ini sudah sampai batas yang tidak bisa dilihat dengan penampakan anak-anak. Karena kasus penggerbekan hotel-hotel, terutama hotel-hotel di bawah bintang, hotel-hotel melati itu ternyata banyak yang ditangkap itu anak SD kelas 6 dan SD kelas 4. Perempuan, laki-laki dan perempuan. Kelas 4 dan kelas 6 SD sudah bisa check in di hotel. Ibu bilang, oh Ustadz bohong kali. Gimana saya bohong? Bapak-bapak, ibu-ibu kan dulu suka makan ayam goreng. Yang aman ayam goreng Kartini, aman. Tapi kalau ayam goreng Kentucky segala macam itu, Prof, kan ayamnya dipola dengan pola kimia. Baru menetas 1 minggu, 2 minggu sudah besar. Ya kan? Dimakan oleh manusia, akhirnya manusia mengalami proses pemaksaan untuk produksi sel-sel yang saya nggak tahu istilahnya, Prof. Pokoknya jadi kejantanan dan kebetinaannya lebih cepat mengalami akselerasi. Kalau dulu ibu-ibu bisa menstruasi kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, bahkan ada yang 1 SMA baru menstruasi, sekarang anak kelas 3 sudah mens. Kalau sudah haid atau menstruasi, ini bicara ilmu loh, bukan bicara jorok loh. Ya Prof, ini kan ilmu Prof ya. Nah kalau orang sudah menstruasi, sudah haid, berarti fungsi-fungsi rahim, fungsi-fungsi sel telurnya sudah berfungsi. Anak laki-laki kelas 6 sudah bermimpi karena banyak mendapatkan makanan dan tontonan yang memberikan stimulan. Jadi ketika ada anak, mau kemana kamu? Mau kemana Le? Oh, aku mau belajar kelompok. Ibu bapak kan ngasih ongkosnya pergi aja, nggak tahu anaknya berdua masuk hotel. Bapak kayaknya serius juga dengerinnya. Baru nyangka ya Pak? Nggak nyangka ya? Iya, banyak dibohongin sama anak sekarang. Bukan di Solo, bukan. Di mana-mana. Dah, cukup. Yang ketiga, pola hidup keluarga muslim yang ketiga adalah menerapkan prinsip keteladanan dan kewibawaan yang alami. Keteladanan yang dibuat-buat tetap tidak menimbulkan simpati dan tidak punya nilai edukasi. Kewibawaan cuma dengan bahasa yang keras dan ungkapan yang kasar tidak memberikan rasa segan dan rasa hormat. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengerjakan sesuatu, menyuruh orang lain berbuat sesuatu, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mohon izin nih bapak-bapak sekarang tadi ibu-ibu. Bapak-bapak masih ada yang merokok nggak? Jujur aja Pak. Masih ada yang merokok nggak? Masih ya? Saya nggak bilang hukum Pak. Saya nggak bilang hukum merokok. Karena akan berdebat. Saya cuma bisa membayangkan Bapak masih punya anak SD kelas 2 laki-laki. Ketika Bapak sedang merokok, Bapak bertemu anak Bapak yang kelas 2 sedang merokok. Bapak akan katakan apa pada anak Bapak yang kelas 2 merokok sambil merokok? Tolong Pak, contohkan Pak. Bapak akan katakan apa itu? Kalau Bapak nggak punya, saya kasih contohnya. Le, sini rokok kamu buat Bapak aja. Maaf Prof, saya ini terus terang karena saya bingung. Bagaimana kita tidak sadar telah memberikan contoh yang tidak baik. Kita ini anggap keluarga Muhammadiyah dikenal dengan satu filosofi al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin, dan seterusnya sampai akhir. Sementara di luar ada terdengar pengemis. Assalamualaikum Pak. Tutup gordennya, tutup pintunya. Sadarkah Bapak Ibu sekalian, ucapan menyuruh nutup pintu, nutup gorden tanpa terasa telah memberikan edukasi untuk tidak suka berderma dan tidak menyayangi orang miskin. Kenapa enggak ditemani, didampingi saja? Mungkin memang ada pengemis yang suka berbohong,
Ada orang yang berprofesi pengemis yang pemasukan per bulannya ada yang 25 juta. Ingat, itu kasuistik. Saya kadang-kadang kalau melihat di masyarakat lagi bertamu, tutup pintunya, tutup gordennya. Ada apa mah? Ada pengemis di tetangga sebelah. Jadi kalau ada tetangga sebelah ada pengemis datang, maka rumah sebelahnya yakni rumah kita segera menutup pintu dan menutup gorden. Begitu? Ada nggak yang begitu? Nah, itu nggak sadar dia bahwa dia telah menanamkan sikap untuk tidak sayang pada orang miskin dan tidak suka berderma. Kenapa nggak ditemani saja? Ya kalau anak saya agak lucu ya, anak laki ada 2 laki-laki. Lu kalau ke masjid Jumatan, kadang-kadang kalau agak lapang rezeki, masing-masing saya kasih 50.000 Prof. Untuk masukin ke kotak amal. Sebelum sampai masjid dia ke warung dulu. Dia belanjain dulu. Belanja 5.000, dia kembalian, dia cari ya. Jadi selebih dikantongin masukin. Tadi udah dimasukin, udah berapa? 10.000. Tapi anak-anak ya, sekarang mungkin udah enggak begitu lagi. Ya, jadi yang ketiga, semua termasuk kewibawaan. Karena ada orang, sebagaimana sebuah hadis Rasul katakan, halakatir rijal hina ata'atin nisa. Ada orang disegani di kantornya, ada orang dihormati di kantornya, ternyata di rumah tidak dihormati oleh istrinya. Ini mungkin peringatan buat istri semua, termasuk istri saya. Sekalian ya. Ya kan sekalian, kalau nggak ngomong begini kan susah ngomongnya nanti. Ya, jadi buat semua perhatian bahwa hari ini kita kehilangan 2 cermin besar, yaitu keteladanan dan kewibawaan alami. Kita pakai helm atau tidak pakai helm karena menuruti peraturan atau takut ditangkap polisi? Takut dilewat. Termasuk kalau kita lewat lampu traffic light itu. Ya, saya sih mau ngasih ingat aja bagi yang lengah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu langsung ada fotonya, cus gitu. Jadi nanti bapak enggak pakai seatbelt, enggak pakai apa, lebih dari berapa bulan, ada ratusan kali bapak ditadak, tahu-tahu ditagih sekian juta. Bapak marah-marah, ada pihak kepolisian sudah punya rekaman, ternyata bapak telah melanggar sebanyak 316 kali. Ini bukan gojekan loh, Bo, ini beneran. Makanya kalau ibu di depan itu atau di belakang bilangin sama ke anaknya, pakai beneran Bu. Jangan ibu tahu-tahu marah-marah, nggak bisa. Nanti kalau ini dianggap melawan, kalau melawan ditangkap anak kita. Makanya kalau lewat traffic light itu kan suka ada lampunya gitu. Mendingan udah pastikan. Pertama memang sopirnya dulu deh. Ya, walaupun sebenarnya di sebelahnya juga, tetapi yang paling disorot itu sopirnya, yang bawa mobil. Saya tidak berarti mengajak, Ustaz Alfian ini jangan-jangan jadi ajudan polisi ini, bukan. Daripada kita rugi, nggak ada urusan, merasa nggak berbuat salah, tahu-tahu rumah kita kedatangan bawa surat tagihan berapa? 14,5 juta. Rasanya nggak berbuat